Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Pak Dr. Haji Fahrul Raji, yang saya hormati, Pak Direktur PDAM dan tim teknis yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan bisa menghadiri acara ini. Jadi saya ingin menyampaikan sebelum masuk kepada agenda teknis yang disampaikan oleh Pak Dokter, saya ingin sampaikan sedikit bahwa terkait dengan pertemuan kita pada sore hari ini, kronologi awalnya bermula ketika PDAM ini ingin melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, namun oleh tim teknis yang diminta dari PUPR masih mempertimbangkan soal bagaimana pelaksanaannya karena regulasi terkait itu belum ada. Makanya diskusi yang cukup panjang, kita berkonsultasi kemana-mana. Akhirnya baru pada sore hari ini kita bisa mendapatkan titik temu untuk bisa membahas secara bersama-sama karena Kang Haji sudah mengikhlaskan untuk menyediakan waktu untuk bisa membantu kami dari Tidore, khususnya di PDAM maupun di UKPBJ juga, karena ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab UKPBJ dalam rangka menyiapkan perwalinya mungkin. Jadi mungkin itu saja. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter yang sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk bisa membagikan ilmunya kepada kami di Tidore. Dan mungkin saya langsung aja persilakan kepada Pak Dokter untuk memaparkan dulu terkait teknisnya, baru kita bahas lebih lanjut. Silakan Pak Dokter. Oke, siap. Pak Direktur mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya... Oh ya Pak Dir, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Haji yang kami hormati. Jadi pada prinsipnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak, Pak Wahid, saudaraku ini. Sama Pak Dokter, karena beberapa tahun kemarin memang kita memiliki dana penyertaan modal berupa dana hibah. Mekanisme tendernya kita coba tempuh sesuai dengan paling tidak regulasi Perpres kemarin. Tapi belakangan lagi-lagi ada kekhawatiran dana penyertaan ini belanja modal, kemudian biasa khawatir jangan sampai teman-teman kita yang coklat, ya, 2 coklat ini sering begitu. Makanya saya berikhtiar juga sehingga berkonsultasi ke PU lebih khusus ke ULP Pak Wahid. Sekarang kami ya seperti hari ini mendapat saran dan alhamdulillah direspon Pak Dokter bahwa mungkin bisa di tingkat perwali setelah dana hibah itu masuk ke kas PDM untuk pelaksanaan tendernya, mungkin di tingkat perwali didukung juga dengan peraturan internal direksi misalnya. Jadi mungkin itu setelah juga sama Pak Us kita konsultasi setiap saat, jangan sampai kemudian salah gitu Pak dari aspek penerapan regulasi. Jadi prinsipnya seperti itu. Secara substansial mungkin tadi disampaikan oleh Pak Kabak Ekonomi tadi Pak Wahid. Terima kasih, kami kembalikan. Oke, baik. Ya, makasih Pak Adir. Ya, silakan Pak Dokter. Oke, baik, siap. Terima kasih. Saya izin diberi akses share screen ya, Pak Kabak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur yang saya hormati, Pak Kabak yang saya hormati, Pak Rusdi ya, Pak Rusdi. Iya Pak. Oke, siap. Baru lihat secara langsung ya. Alhamdulillah dengan maha baiknya Allah bisa diperkenankan bisa bersilaturahim ini. Saya izin ini sama sekali tak bermaksud menggurui. Ini coba menceritakan saja tentang beberapa hal yang saya ketahui. Kebetulan saya mendampingi beberapa BUMN, beberapa BUMD Pak dalam penyusunan pedoman pengadaan barang jasanya. Ini apa? Saya coba buatkan kemarin. Tadi pagi juga saya coba rapi-rapikan kembali untuk peraturannya. Kalau umpama berminat Bapak mau pergunakan ya silakan bisa dipergunakan produk saya. Ini berarti di PDM Pak Direktur ada lagi kan di sekitar Bapak? Oh ada ini.
biar bisa diskusi bareng-bareng ya. Enaknya memang bahas pengadaan ini Ya, Pak. diskusi rame-rame ya, biar saling sumbang saran, masukan-masukan. Saya sebelum tayangkan draft peraturan wali kotanya, saya izin presentasi sedikit dulu. Saya izin presentasi sedikit dulu, biar kayak narasumber gitu ceritanya. Pura-pura. Pengadaan barang jasa untuk perusahaan umum daerah air minum, saya belum tahu namanya, jadi saya bikin nama umum saja ya. Kota Tidore Kepulauan. Kalau umpama salah nanti kita perbaiki. Saya langsung masuk ke aspek regulasi nih. Sebagaimana yang kita ketahui, pengadaan barang jasa itu tidak bisa digeneralisir semuanya akan sama penggunaan dasar peraturannya. Jadi setiap ada pengadaan, kita harus lihat dulu ruang lingkupnya apa, baru pengadaan tersebut bisa kita gunakan. Misal ini saya perlihatkan contoh ya Pak, di tempat saya di Kota Sukabumi. Ini mungkin jadi bahan referensi lebih lanjut nih ya. Contoh di Kota Sukabumi seperti ini Pak, PDAM-nya yang saya dampingi. Jadi pertama merujuk ke peraturan paling tinggi dulu, PP 54 tahun 2015 tentang BUMD. Kemudian tindak lanjut dari peraturan tersebut, kepala daerah wali kota Sukabumi di tempat saya ini membuat peraturan wali kota Sukabumi. Dan kelanjutannya lagi dalam peraturan wali kota Sukabumi tersebut mengamanatkan kepada Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa, kalau di kota Sukabumi itu namanya, untuk membuat pedoman pengadaan barang jasa. Jadi kira-kira regulasinya seperti itu. Jadi kalau seandainya saya sadur nih lebih lanjut, berarti yang perlu segera dijadikan dulu oleh pemerintah kota Tidore ini, peraturan kepala daerahnya dulu yang harus jadi. Baru nanti kita bikin pedoman pengadaan barang jasa di internal BUMD. Kita lihat nih bahasa di dalam peraturannya ya Pak. Ini saya kutip dari PP 54 2017. Di pasal 93-nya kalimatnya simpel banget. Pengadaan barang jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisien dan transparansi. Cuma 2 prinsip saja. Berbeda di pengadaan barang jasa pemerintah, prinsipnya sampai 7 ya. Kalau di BUMD dasarnya 2, tapi kalau di beberapa daerah saya lihat ikut pemerintah, jadi ikut 7, ada yang nambah 8. Silakan aja. Tapi di dalam PP-nya mengatur ada 2. Terus kita lihat ayat berikutnya mengatur ketentuan mengenai pengadaan barang jasa di BUMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Ini maaf ya, nggak boleh tersinggung. Ini udah 2022, peraturan ini keluar 2017. Kemana aja? Kita udah terlambat pakai banget ini, udah terlambat banget. Gitu. Harusnya udah dari kemarin. Tapi memang saya pelajari di provinsi, kota, kabupaten, daerah lain, mayoritas itu baru bikin peraturan pengadaan barang jasa kepala daerahnya untuk BUMD 2019. Itu pun sedikit. Itu pun sedikit. Banyaknya sampai sekarang belum bikin. Jadi teman-teman di Tidore nggak usah berkecil hati. Daerah-daerah yang lain gitu juga kok. Cuman baru panik. Nah, kayak sekarang ya, ini saya izin cerita horor sedikit nih. Baru mulai panik gara-gara sekarang beberapa PDAM lagi diperiksa oleh APH. Ada yang di Jawa, yang di Sumatera Utara itu lagi diperiksa sama Polres, ada yang diperiksa sama Polda, ada yang diperiksa sama Kejarinya. Dan salah satu permasalahan yang diangkat adalah dianggap belanja-belanja selama ini di BUMD itu, beli ATK, makan minum, beli seragam, beli ganti pipa, apa segala macam, dianggap ilegal karena tidak punya peraturan. Karena dianggap tidak punya peraturan. Ini yang sekarang menimbulkan kepanikan. Makanya sekarang saya lumayan sering lah sekarang diminta untuk bantu bikin pedoman-pedoman pengadaan barang jasa di BUMD karena memang panik mereka. Baru sadar, baru tahu ketika sudah diperiksa oleh APH, kan APH TA lebay dan berusaha untuk ngancam-ngancam, nakut-nakutin. Jadi sekarang dibuat situasi
seolah-olah belanja selama ini sejak 2018, sejak PP ini keluar, ilegal. Karena telah bertransaksi tanpa didasari oleh payung hukum yang jelas. Padahal di dalam aturannya sebenarnya dikasih waktu sebenarnya 2 tahun ya untuk mempersiapkannya. Nah, ada juga di beberapa daerah yang lain yang saya tahu, kayak kemarin beberapa daerah ya di Sumatera, itu bikin pedoman pengadaan barang jasanya bukan karena diperiksa APH, tapi karena ada penyetaraan modal. Baru merasa perlu pedoman pengadaan barang jasa. Padahal sebenarnya sehari-hari juga ada pengadaan barang jasa kan, mungkin cuma nilainya kecil kan, ATK, makan minum, jamuan rapat, seragam kantor, meteran, pipanisasi, segala macam kan sebenarnya ada. Nah, ini nanti boleh dicerita juga ke saya ya. Selama ini belanja-belanja pedoman pengadaannya apa gitu kan. Jangan-jangan jangan-jangan tadi ya bahasa bercandanya saya, jangan-jangan ilegal. Jangan-jangan ilegal. Belum ada dasar peraturannya gitu. Ini makanya ini momen nih kalau menurut saya buat Pak Direktur, momen mumpung lagi ada agenda pembangunan pengadaan yang mungkin relatif agak besar, ya udah sekalian kita jadikan. Jadi ini izin ini sebenarnya bukan salahnya BUMD-nya ya, yang salah kepala daerah. Kenapa nggak bikin peraturan gitu? Kenapa nggak bikin peraturan? Ini kan kewajiban kepala daerah. Berarti secara atribusi peraturan perundang-undangan memerintahkan kepala daerah bikin peraturan. Mungkin kepala daerah juga nggak kepikiran barangkali ya. Jadi seharusnya BUMD yang mengingatkan kepada kepala daerah untuk bikin peraturan tersebut. Nah ini kondisi yang pertama yang perlu saya ingatkan dulu. Jadi seharusnya kepala daerah segera bikin peraturan. Makanya kemarin pada saat ya kemarin juga Pak Rusdi tanya saya, ada juga sebulan yang lalu ada satu kabupaten yang tanya saya, Pak bisa kita bikin SOP nggak pengadaan barang jasanya? Kita boleh ikut Perpres nggak pengadaan barang jasanya? Jawaban saya, udah nggak usah ikut Perpres, nggak usah bikin SOP, yang harusnya jalankan ini dulu nih, amanat undang-undangnya, peraturannya. Kepala daerah bikin peraturan dulu, gitu. Itu dulu yang harus dilakukan segera. Dan secepatnya lah kalau menurut saya. Ini kalau umpama mau dikawal cepat oleh PDAM, oleh bagian hukum, ini juga rasanya 3-4 hari atau paling lambat seminggu juga udah jadi kok gitu. Yang penting cepat saja, nggak usah ditunda-tunda, segera untuk ini biar legal gitu ya. Mekanisme pengadaan yang kita lakukan sudah sesuai dengan amanat peraturan ini. Terus sering muncul pertanyaan, gimana apakah pengadaan kami ini ikut Perpres karena kami belum punya peraturan? Nggak bisa disamakan. Perpres itu ruang lingkupnya berbeda. Dana APBN yang melaksanakannya KLPD. BUMD kan bukan KLPD, nggak bisa, mau gimana pun nggak bakal bisa sama pakai Perpres. Karena ada di beberapa daerah karena merasa belum ada pedoman ini, mereka pakai Perpres. Nggak nyambung kata saya, nggak tepat. Terus ada juga yang minta tolong tenderkan di LPSE UKPBJ, nggak bisa, beda kata saya. Kalau minta tolong ke UKPBJ ya minta personel jadinya. Contoh kayak di Siantar kan, PDAM-nya minta tolong ke UKPBJ. Ya jatuhnya bukan minta tolong tenderkan ke UKPBJ, minta bantuan personel panitia pengadaan dari UKPBJ. Paling jatuhnya seperti itu. Mekanismenya jadinya gimana? Manual. Ya udah manual kalau memang sistem belum ada. Karena kalau kita mau pakai SPSC nggak nyambung kan? Siapa PA, siapa KPA, disirup kayak gimana? Kan kita akhirnya jadi rekayasa jadinya. Karena akhirnya malah pencatatannya pun jadinya nggak nyambung kalau kita paksakan harus pakai mekanisme di pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, lebih lanjutnya ini, Bapak semua, kepala daerah seharusnya nggak usah ngatur detail. Kepala daerah ngaturnya umum-umum saja. Jadi yang diatur oleh kepala daerah itu ya sebenarnya tentang kebijakan-kebijakannya saja. Dan yang terpenting di dalam peraturan kepala daerah tersebut memberikan amanat kepada pemimpin BUMD untuk ngatur sendiri tata cara pengadaannya.
Yang terpenting itu kalau menurut saya. Di Tidore selain PDAM ada BUMD lagi nggak? Ada dua Ada. saja, Nah, dua. oke, mau nggak mau ini harus duduk bareng nih ya. Apakah draft yang saya buat mau dipakai bareng-bareng nggak? Gitu. Cuman memang di beberapa tempat yang saya dampingi, yang dominan selalu mikirin PDAM ya, BUMD yang lain nggak terlalu mikirin kayaknya. Gitu-gitu aja. Seharusnya ya sama-sama. Nanti boleh Pak, silakan nanti draft ini dibahas sama-sama, diajukan kepada wali kota. Yang pasti sih kepala daerah tetapkan dulu dan di dalamnya memberikan kebijakan kepada masing-masing pemimpin BUMD untuk ngatur sendiri tata cara pengadaan barang jasanya sesuai dengan karakteristiknya. Oke. Nah, ini hal-hal yang perlu kita cermati pada saat bikin pedoman pengadaan barang jasanya. Pastikan sesuai dengan karakteristik organisasi, pastikan sesuai dengan karakteristik bisnis, silahkan sesuai dengan pola yang berlaku di internal masing-masing BUMD. Yang penting ada koridor prinsip dan etika. Kemudian hal-hal yang perlu diatur, tujuan organisasinya seperti apa, prinsip, etika, kebijakan, personel mau seperti apa, tugasnya apa, kompetensinya apa, kalau ada sanksi, sanksinya mau kayak gimana, jenis pengadaannya apa saja, cara pengadaannya mau kayak gimana, prosedurnya mau seperti apa, pengawasan dan pengendaliannya nanti mau seperti apa. Ini yang perlu diatur di dalam peraturan direktur nanti ya, kalau menurut saya. Terus jangan lupa target utamanya ini di dalam pengadaan barang jasa itu semuanya sedunia kayak gini targetnya. Harga benar, logis, tidak terlambat, mutu sesuai, volume tidak kurang, pelaku usahanya benar, tidak diskriminatif, akuntabel, terus terpenuhinya tujuan organisasi dari pengadaan ini. Ini yang perlu kita mindset yang perlu terbangun di seluruh pihak yang terlibat di dalam pengadaan. Terus jangan lupa ada isu aktual juga saat ini terkait dengan perubahan-perubahan pasar dalam mekanisme pengadaan. Sekarang itu pengadaan itu diantarkan prosesnya, paradigmanya biaya administrasi kecil, terus harga sama dengan harga pasar, nggak boleh lebih mahal dari harga pasar, terus jumlah paket lebih sedikit karena ada konsolidasi, pelaksanaan harus selalu dengan strategi-strategi, bukan clerical administrasi biasa, metode sudah memakai elektronik, terus dia menjadi bagian dari strategi organisasi, terus keterbukaan informasi, nggak ditutup-tutupi lagi. Ini pergeseran paradigma yang berlaku sekarang. Dan seharusnya nanti dengan peraturan ini Pak Direktur bisa membangun ini ya, orientasi bagi organisasi di mana pengadaan itu selalu main strategi, terus selalu memperhatikan analisa pasar, value for money dikedepankan, pihak-pihak yang terkait di pengadaan harus profesional, kemudian selalu bermain dengan strategi mitigasi risiko. Kira-kira ini cerita singkat dari saya. Saya mau gambarkan rencana agenda penyusunan peraturannya ya. Ini kira-kira saya buat tahapannya seperti ini nih. Tapi udah saya singkat-singkat saja nih sampai udah jadi rancangan. Pertama, hari ini nih saya anggap pengumpulan informasi. Kemudian saya bisa diceritakan kondisi-kondisi existing sekarang seperti apa, belanja itu kayak gimana, beli ATK seperti apa, beli meteran kayak gimana, pasang pipa kayak gimana. Terus kita susun kajian rancangan peraturannya, rancangannya kita bahas, kemudian nanti rancangannya kita tetapkan sampaikan kepada wali kota. Begitu juga nanti pada saat pembahasan peraturan direkturnya juga lebih kurang urutannya akan seperti ini untuk bisa jadi bahan untuk menyusun peraturan tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Setelah ini saya mau menayangkan draft peraturan wali kotanya ya. Kira-kira setuju nggak nih untuk segera diproses biar cepat. Nanti sambil diproses di wali kota kita bikin peraturan direkturnya maunya kayak gimana. Soalnya tiap-tiap direktur BUMD ternyata beda-beda style. Ada yang direktur BUMD-nya nggak mau ribet-ribet, sedikit aja lah, SOP aja atau prosedur aja selembar 2 lembar. Ada yang maunya detail, ilmiah, macam-macam ini stylenya. Nah, tergantung nanti Pak Direktur maunya seperti apa, nanti saya bisa bantu buatkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Pak. Silakan. Izin. Ya, siap, silakan. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rusdi Pak yang pernah WA Bapak. Mohon maaf Pak. Siap. Oh, ya.
Yang pertama mungkin tadi yang metode yang terkini ya, metode elektronik. Kira-kira kalau metode elektronik nanti itu sama dengan yang diterapkan oleh ULP nggak, Pak? Terus yang kedua, untuk tadi saya lihat di slide pengadaan langsung. Pengadaan langsung boleh nggak dikelola langsung oleh teman-teman di BUMD walaupun tidak bersertifikat barang dan jasa, Pak? Terima kasih, Pak. Siap. Ya, karena pengadaan di BUMD ini tidak sama dengan pengadaannya pemerintah, ya berarti terserah saja di dalam peraturannya mau bikin apa, gitu kan. Kalau tadi kan misalnya Pak, BUMD Transjakarta, BUMD Jack Pro Jakarta, itu mereka udah bikin SPSE sendiri, karena memang belanja mereka selalu setiap tahun itu ratusan miliar. Mereka sudah punya vendor manajemen sistem sendiri. Tapi beberapa daerah kan BUMD-nya ya belum terlalu banyak. Sehingga untuk mengembangkan sistem belum kuat. Baru bisa bikin aplikasi-aplikasi ringan saja. Ya sudah, silakan aja kalau kondisi seperti itu. Jadi intinya nggak usah ikut-ikut sama dengan Perpres. Belum mampu elektronik, ya udah manual. Yang penting kan ingat tadi, prinsip pengadaan di BUMD itu dua, efisien sama transparan. Itu gimana tuh cara mewujudkannya? Misal ada salah satu kabupaten di Kalimantan, itu dia tidak ada tender, dia bikin semuanya semacam pengadaan langsung, pemilihan saja. Tapi setiap paket itu, setiap anggaran dia umumkan di papan pengumuman resmi di websitenya mereka. Sehingga masyarakat bisa mengakses ini loh belanja-belanja mereka. Terus dalam proses pengadaan, negosiasi mereka ketat banget. Ada tim negosiasi. Nah, berarti kan sudah terpenuhi itu. Prinsip efisien dengan negosiasi yang ketat. Kemudian prinsip transparan, mereka umumkan di website mereka. Ada yang polanya seperti itu, nggak pakai tender. Pengadaan langsungnya mau gimana? Mau di internal PDAM saja? Ya nggak apa-apa, silakan aja. Masa pengadaan-pengadaan ATK, itu kan pengadaan langsung kan ya? Harus minjam personil di UKPBJ. Ya nggak perlu. Tapi kalau umpama dirasa, Pak, ini pengadaan yang 500 juta ini, kami riskan. Kami mau minjam personel dari UKPBJ. Boleh-boleh saja, yang penting diatur di dalam peraturannya. Boleh minjam. Kalau nggak diatur kan nggak pas. Misal ada satu daerah tuh, dia pinjam UKPBJ. Tapi pas saya baca peraturan, nggak diatur minjam. Oh, berarti ada yang salah nih di pedoman pengadaannya. Kenapa nggak dibikin boleh minjam? Gitu. Jadi kata kuncinya sih semuanya atur saja di dalam pedoman pengadaannya. Oh, siap. Oh, iya, Pak. Oh, berarti yang SOP ini kan penerapan dari PP 54 pasal 91 sama 93 ya, Pak. Berarti kalau PDAM Kota Tidore untuk pengadaan barang dan jasa berapapun nilainya bisa kita atur di peraturan wali kota, Pak ya, untuk dikelola sendiri. Yang saya bikin pengadaan langsung tadi, Pak. Artinya pengadaan langsung penunjukan gitu kan? Siap. Yang saya bikin wali kota nggak ngatur jenjang nilai. Dan di dalam peraturan wali kotanya terserah masing-masing BUMD mau ngatur sendiri berapa. Saya sih nyarankan untuk kayak Tidore ya agak dekat dengan ya di daerah timur lah. Boleh tuh pengadaan langsungnya 1 miliar, silahkan aja. Nggak ada masalah. Ya, Pak. Yang penting harganya benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan nanti dipublikasikan ke masyarakat. Dari saya mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain. Ada lagi yang lain? Oh, jadi nama Rusdi ini ada 2 ya. Saya save di nomor yang sama lagi. Saya pikir 2 orang yang sama, ternyata 2 orang yang berbeda ya. Iya, Wah, Pak. berarti saya harus pisah di buku telepon. Saya pikir sama, terus saya masukin aja ke dalam 1 nomor. Ternyata beda. Oh iya. Wah, Terima kasih, Pak. saya. Salam kenal. Siap, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tayangkan draftnya ini ya. Pak Direktur mana nih? Pak Direktur sepakat nggak nih dengan draft saya? Hadir? Mana Pak Dir? Budi, coba cek Pak Dir dulu mana tuh?
Mute. Sabar. Pak Dir masih mute. Ada yang mau Bisa ditanya? di Pak Dir, ada yang mau ditanyakan tidak dari penjelasan saya tadi? ya. Ya. Jadi Pak Dokter, bagi kami yang penting standar normatif aja. Banyak itu jadi pegangan legalitas ya. Bisa kami itu jadi referensi, jadi pegangan. Ya, itu style pimpinan banget itu ya. Nggak mau pusing-pusing yang kecil-kecil, yang penting sesuai peraturan. Keren banget. Siap. Mantap. Ya udah, saya tayangkan rancangan peraturan wali kotanya ya. Siap. Ini saya tidak tahu font di sana seperti apa, nanti diedit-edit lagi aja sesuai dengan fontnya. Ini saya buat ini Wali Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan bulan ini bisa ditandatangani oleh wali kota. Terus saya bikin tentang pengadaan barang jasa pada BUMD Kota Tidore ya. Ini dasar acuannya ini pasal 93 ayat 2 dari PP 54 2017. Terus ini saya belum tahu nih undang-undang pembentukan Tidore seperti apa, nanti bisa diisi. Kemudian acuan kita undang-undang tentang pemerintah daerah, undang-undang tentang administrasi pemerintahan, terus PP 54 2017, kemudian kita tambahkan kaitannya Perpres 16 2018. Terus ini hal-hal standar lah ya. Ini apa? Ketentuan-ketentuan umumnya. Terus karena berpeluang kita pakai UKPBJ, makanya saya munculkan juga agen pengadaan di sini, UKPBJ. Terus ini definisi pengadaan barang jasa di BUMD-nya, diterjemahkan cukup panjang nih, seperti ini. Terus ada Dewan Pengawas, Komisaris. Kemudian toko daring juga saya munculkan, siapa tahu mau belanja online, biar terakomodir di sini. Tujuan pengadaannya, tujuan pedoman pengadaan ini menyederhanakan proses, meningkatkan efektivitas, meningkatkan kemandirian, sama sinergitas antar BUMD. Nah, kebijakannya lebih kurang mirip-mirip Perpres, tapi lebih disederhanakan sedikit lah. Kemudian ada tambahan berorientasi bisnisnya BUMD, yang lain lebih kurang sama. Terus prinsipnya saya dari PP saya tetap munculkan, yaitu efisien dan transparan. Tapi saya nggak pakai sebagaimana yang ada di Perpres, yang bersaing, adil. Siapa tahu kita tidak ada tender kan, makanya saya munculkan prinsipnya cuma 4 aja. Efisien, efektif, transparan, akuntabel. Efektif tetap dimunculkan, biar menggambarkan selalu berusaha memenuhi kebutuhan. Terus akuntabel saya munculkan, biar kita selalu tetap berusaha tertib secara peraturan. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Kemudian etika, ini etika standar sesuai dengan peraturan pada umumnya. Bukan hanya di pemerintah, tapi pada umumnya juga ada etika akan seperti ini di pengadaan. Kemudian ruang lingkupnya pakai peraturan ini untuk dana perusahaan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kalau saja ada hibah, maka kita ikut kepada aturan si pemberi hibah. Siapa tahu kita mau dikasih hibah yang lain ya silahkan aja. Terus cara pelaksanaan pengadaannya sama, swakelola gunakan penyedia. Terus nah ini pengadaan barang jasa kalau melalui penyedia mekanismenya ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada tender, ada seleksi, kemudian ada e-purchasing. Jadi ada 5. Silakan aja nih nanti seperti apa, mau seperti nikah. Tapi sementara sih menurut saya cukuplah gini aja. Nah, tata cara pengadaan ini disesuaikan dengan karakteristik masing-masing BUMD, kan ada satu lagi BUMD berarti. Kemudian tata cara pengadaan harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan. Terus bisa menggunakan e-marketplace yang sudah ada, mau belanja online boleh. Nah ini
Pengaturan jenjang nilai dan metode pemilihan disesuaikan di pengaturan dapat ditambahkan lagi oleh apa ini ya kebutuhan BUMD ya. Misal mau nambah, kami mau nambah ada tender cepat, kami mau nambah apalagi ya mekanisme yang lain sayembara ya silakan aja. Nah, kalau ada kebutuhan darurat, kalau belum punya ketentuan sendiri bisa pakai peraturan pemerintah. Tapi kalau umpama dirasa cukup, udah punya sendiri darurat, ya udah ikut pedoman internal saja. Terus silakan untuk berinovasi terus dalam pengadaannya. Kemudian, nah ini poinnya di sini nih. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan diatur dengan peraturan direksi BUMD. Kata kuncinya sih di sini sih sebenarnya. Kemudian untuk organisasi dan sumber daya pengadaan, mau pakai istilah PPK, mau pakai istilah Pokja, mau pakai istilah pejabat pengadaan, diatur sendiri sama pemimpin BUMD-nya. Silahkan aja. Kalau belum bisa pakai agen pengadaan, misal minta tolong UKPBJ, bisa minta tolong pejabat pengadaan di UKPBJ. Nah, itu artinya kita dianggap menggunakan agen pengadaan. Terus kalau mau pakai belanja online bisa, mau pakai belanja online sendiri, mau pakai belanja online-nya Kota Tidore, boleh. Terus, nah ini perintahnya, tetapkan peraturan pengadaan barang jasa BUMD, kemudian atur SDM-nya mau seperti apa. Misal ada satu BUMD PDAM juga, dia meletakkan direktur itu langsung sebagai pengguna barang, sebagai pembuat komitmen. Ada lagi yang peraturannya mengizinkan direktur mengangkat pejabat pembuat komitmen. Ada lagi yang pejabat-pejabat struktural itu sudah langsung dibuat ex officio. Ada yang kasubag apa gitu ya, sebagai pejabat pengadaan. Ada kasubag apa sebagai perencana pengadaan. Macam-macam ya, silakan saja. Terus pada saat peraturan ini dibuat, kalau saja sudah ada keputusan dari lingkungan BUMD, sudah bikin pedoman sendiri, sudah ada SOP, silakan saja dipergunakan sepanjang tidak bertentangan. Kemudian diamanatkan kepada pemimpin BUMD. Ini saya buat kelamaan nggak ya? 6 bulan dari sejak peraturan terbit harus sudah bikin pedoman sendiri. Sudah selesai. Saya belum tahu nama wali kota dan sekdanya, jadi saya tulis kosong di sini. Gitu. Kayaknya kalau dibuat, Senin dimasukin ke wali kota, dikawal ke bagian hukum, kayaknya 3 hari juga udah jadi peraturan wali kota ini. Siap, Pak. Siap. Tinggal sambil nunggu bikin pedoman pengadaan yang akan ditandatangani oleh Pak Direktur. Mau seperti apa. Gitu, Bapak-bapak yang saya hormati, ada komentar? Saya bukan menyepelekan. Pak Dokter memang ahlinya gitu. Saya bukan terlalu menyederhanakan proses ya Pak, tapi harusnya kita buat pengadaan itu sederhana saja, nggak usah ribet-ribet. Yang penting bisa diimplementasikan. Ada satu BUMD, tapi saya nggak komentar ya, saya nggak cerita ya. Itu direkturnya pengen kelihatan keren. Jadi nitip ke saya bikinkan pedoman pengadaan yang agak berteori lah. Saya bilang teori pengadaan itu supply chain management. Udah nggak apa-apa itu. Jadi saya buatlah yang dengan narasi-narasi yang keren kan. Ujung-ujungnya pas sudah jadi, staf-stafnya yang protes nggak nyambung, nggak ngerti. Akhirnya nggak kepakai pedoman pengadaannya. Udah capek-capek saya bikin, nggak kepakai. Nah ini balik lagi, terserah Pak Direktur. Ini aja dulu deh komentarnya yang peraturan wali kota barusan. Ada yang mau ditambahin nggak? Saya titip ke siapa nih? Ke Pak Kabak mungkin ya. Biar diproses masuk ke wali kota. Atau kita sepakat ini siapa yang ngawal biar cepat jadi? PU atau pengadaan. Kalau di beberapa daerah biasanya Kabak Ekonomi ya. Sebagai salah satu Dewan Pengawas BUMD, Kabak Ekonomi. Siapa kira-kira ini yang ngawal ini? Biar maju. Kalau saya sih biar cepat udah UKPBJ aja, bagian pengadaan aja yang ngawal. Setuju, Biar Pak. cepat. Setuju. Ya. Maksudnya dibawa ke wali. Oh, itu tidak masalah. Paling 1 kali rapat lah dengan dengan BUMD yang satu lagi ya. Biar sinkron, ini kesepakatan sama-sama gitu kan. Atau kalau bisa diundang sekarang suruh Zoom direktur
BUMD yang satu lagi boleh Itu kita aja panggil kan, sekali. cuma turunan-turunan tuh, perkuat Biar aja. anggap ini hari ini kan di-record juga kan, ini sebagai notulen rapat kita. Ya. Kalau umpama nggak keburu, ya sudah. Nanti undang aja ke kantor Pak Kabak, jelaskan kondisi yang harus terjadi, rancangan udah dibuatkan oleh Pak Kabak, gitu. Tinggal diproses nanti. Jangan sampai dikerjain sendiri, BUMD yang satu lagi nggak tahu kan, nanti bisa protes nanti. Ya, sudah. Ya. Saya mau tanya dulu deh, kemarin-kemarin pengadaannya pakai pedoman apa? Kan masa nggak ada pengadaan? Beli pipa, beli makan minum, beli snack, beli apa ATK. Pedoman pengadaannya apa kemarin? Kemarin untuk 2 tahun lalu untuk di PDAM itu kita menggunakan swakelola, Pak. Swakelola. Ya udah, swakelolanya pakai pedoman apa? Mengacu pada Perpres sebenarnya sih, Pak. Oh, oke. Mengacu ke Perpres ya. Dari kemarin Mengacu. memang kita ada beberapa sandaran yang kita contoh. Pak Rusdi hilang suaranya, Pak. Oh. Hilang suaranya Pak Odi. Halo? Ya, untuk kemarin saya ditunjuk sebagai pejabat pengadaan di PDAM. Agak sering, Odi. Kasih mati yang satu. Iya, sudah mati yang satu. Oke, halo? Ya, oke. Ya, siapa? Silakan. Ya, saya di 2 tahun berturut-turut kemarin di PDM diangkat saya sebagai pejabat pengadaan untuk MBR, pengadaan MBR. Itu saya kemarin ada beberapa referensi yang saya gunakan di contoh ada beberapa kabupaten kota di Maluku Utara. Rata-rata itu mereka menggunakan pengadaan untuk swakelola untuk MBR-nya, Pak. Administrasinya mengacu pada Perpres yang ada, tapi masih sistem manual, Pak, administrasinya, Pak. Mulai dari kita umumkan di lewat websitenya PDAM, kemudian lewat media cetak, terus papan informasi dengan waktu yang ditentukan berdasarkan Perpres yang ada, Pak. Sampai akhir dari pemasukan penawaran sampai pada saat pendatangan kontrak. Dan alhamdulillah itu prosesnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, Pak. Nah, itu pengalaman kemarin saya menjabat sebagai pejabat pengadaan di PDAM, Pak. Pakai Perpres ya? Ya, kita sandarannya di Perpres untuk swakelola, Pak. Kan di situ kan kalau tidak salah ada 4 tipes untuk swakelola, Pak. Yep. Makanya kemarin Pak Direktur Pak Ansar untuk konfirmasi ke kami dari Dinas PU maupun dari UKPPC untuk proses jasa konstruksi satu paket itu dengan anggaran 500, tapi pada prinsipnya kita hanya masih mencari regulasi-regulasi yang ada sehingga kita tidak terjebak nanti di akhirnya, Pak. Takutnya nanti ada pihak-pihak yang kemudian tidak puas dengan pengadaan kita. Makanya kita khawatir juga sampai sekarang kita masih mencari regulasi yang ada, dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sudah mendapatkan satu regulasi yang disampaikan oleh Pak Doktor. Bagaimana tinggal kita membuat peraturan dari Pak Direktur mengenai dengan pengadaan barang dan jasa yang ada di Kota Tidore Kepulauan khususnya di PDAM, Pak. Terus yang kedua, Pak, saya tambahkan sedikit. Kalau misalnya Pak, kalau aturan yang nanti dibuat oleh PDAM mengacu pada peraturan yang sudah dibuat oleh Pak Wali Kota yang tadi dipaparkan oleh Pak Doktor. Kemudian ada di sini yang kemudian ada satu SK Wali Kota, keputusan Wali Kota untuk perusahaan
bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan daerah air minum Aceh Mayora. Di sini ada disinggung di soal pengadaan barang dan jasa juga, Pak. Misalnya di sini disinggung mengenai dengan pengadaan barang dan jasa perusahaan daerah air minum dilaksanakan memperhatikan prinsip efisien dan transparansi. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa perusahaan air minum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan peraturan wali kota. Jadi artinya bahwa nanti regulasi yang kita buat peraturan direktur mengacu pada peraturan wali kota, Pak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa misalnya dengan anggaran sekian kita bisa mengadakan pengadaan langsung. Terus kita bisa mencari agen dari UKPPJ yang memiliki kompetensi pengadaan barang jasa, kita undang sebagai pejabat pengadaan, ataukah bisa kita menggunakan dari dinas-dinas yang lain yang sudah memiliki kompetensi yang sama dengan yang dimiliki oleh UKPPJ gitu, Pak. Terus yang kedua, yang apakah di sandaran regulasi perusahaan daerah air minum, apakah di dalam regulasi kita bisa cantumkan untuk pengadaan untuk pejabat pengadaan, apakah bisa tidak dia tidak memiliki kompetensi atau sertifikasi barang dan jasa, tapi ditunjuk sebagai pejabat pengadaan. Apakah regulasi itu kita bisa masukkan di dalamnya, ataukah gimana, Pak? Ya, terserah Pak Direktur lah nanti. Ya, artinya kita kalau diskusi. Kepala daerah yang saya bikinkan tadi kan nggak ngatur detail di situ. Kepala daerah malah intinya kan kalau tadi kan kepala daerah terserah direktur, yang penting diatur SDM-nya mau kayak gimana. Misalnya kita mau ya udah kita kondisi sekarang kita belum siap yang bersertifikat, ya udah kita bikin tidak bersertifikat boleh. Ada yang pernah yang saya dampingi itu dia belum siap bersertifikat tapi disebutkan sudah pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang jasa, ada yang kayak gitu. Terus untuk belanja-belanja yang pakai pengadaan langsung yang di atas 200 juta sampai dengan 500 juta pakai pejabat pengadaan di UKPBJ bisa, silahkan aja. Yang penting semuanya diatur di dalam peraturan wali kota. Karena peraturan wali kotanya saya bikin sederhana, selanjutnya tinggal peraturan direktur nanti yang kita bikin. Mungkin Pak ini karena dengan kondisi yang sekarang kita sudah masuk pada triwulan 3 akhir dan mungkin bulan depan kita sudah masuk pada triwulan 4 ya Pak. Saya coba diskusi sama Pak Direktur kemarin sebelum kita adakan Zoom itu artinya Pak Direktur juga sudah ada kegelisahan dengan waktu yang ada Pak. Sehingga pada intinya Pak Direktur sampaikan bahwa bisa tidak regulasi yang ada di misalnya peraturan direktur PDAM Kota Teluk Kepulauan bisa dibuat oleh Pak Dokter narasi seperti apa, nanti sisanya Pak Direktur dan stafnya diskusi dalam kantornya untuk penambahan tambahan yang ada nanti tambahan yang ada dalam hal peraturan direktur Pak. Misalnya setidaknya ada sedikit dari Bapak untuk membuat itu, nanti sisanya ditambahkan oleh Pak Direktur dan stafnya Pak. Karena waktu yang kalau kita pikir bahwa kalau kita masih saya yakin dan percaya bahwa kalau misalnya peraturan itu dibuat oleh Pak Direktur pasti yang jadi persoalan yang agak lama itu di soal diskusinya Pak. Pasti itu memakan waktu yang ya mungkin 2 minggu lah baru bisa tuntas. Sedangkan waktu yang saya pikir untuk jasa konstruksi bangunan gedung ini pekerjaannya agak lama gitu Pak. Makanya saya sama Direktur diskusi, alangkah baiknya Pak Direktur minta bantu sama Pak Dokter. Kalau misalnya Pak Dokter belum ada hajatan-hajatan di luar dari itu, mungkin bisa ada peraturan direktur yang bisa Bapak bikin untuk keperluan PDAM itu. Mungkin kalau yang kurangnya atau yang tambahnya mungkin ditambahkan oleh Pak Direktur dan stafnya. Mungkin itu Pak yang saya kemarin diskusi sama Pak Direktur. Iya Pak, siap. Memang seperti itu juga yang saya tawarkan ya. Sekarang hari ini kita jadiin dulu rancangan peraturan wali kotanya.
kalau bisa Senin pagi udah masuk ke Pak Wali, paginya dibahas dulu dengan BUMD yang satu lagi, atau mungkin hari ini udah di-share langsung ke direktur, mau dilihat ada saran masukan nggak? Kita mau masukkan ini hari Senin ke Pak Wali umpamanya. Kalau umpama dibilang oke udah cukup, ya udah Senin pagi langsung buat surat pengantar, sampaikan ke Pak Wali biar bisa langsung segera diproses kan. Terus sambil menunggu, ya saya coba bikin pedoman pengadaan barang jasa yang ditetapkan oleh direktur. Cuman hari ini ya saya butuh informasi kan, seperti apa kebijakannya kayak Siap, gimana, mau pengadaan siap, kayak Pak. gimana, pedomannya mau tebal, mau tipis, mau rinci, mau pakai bahasa Inggris, apa mau pakai bahasa Tidore atau kayak gimana, Siap, siap. bisa Siap, diinformasikan. Pak. Jadi ini saya beberapa minggu ke belakang ini Pak Direktur selalu komunikasi sama saya. Dia berpikir bahwa pemerintah daerah sudah serahkan anggaran, tapi progresnya masih nol, Pak. Iya, berapa Pak kalau saya boleh tahu Pak nilainya? Anggarannya 500 Pak untuk bangunan gedungnya Pak. Oh, oke, renovasi gedung ya. Ya renovasi. Sampai sekarangnya untuk pelaporan progres ke keuangan ke pemerintah daerah itu masih nol Pak. Makanya Pak Direktur sering ditegur sama Pak Wali Kota Pak terkait dengan dana hibah yang diperuntukkan untuk bangunan gedung Pak. Iya, ya udah kalau mau cepat dimulai ya cepatin aja jadiin peraturan wali kota sama Siap Pak, peraturan direkturnya. insya Allah mungkin hari Senin Pak Direktur bisa ketemu sama Pak Wali untuk menyampaikan peraturan ini Pak. Siap, biar segera Supaya bisa lebih cepat lebih baik ditindaklanjuti. Pak. Saya dikasih waktu berapa lama ya? Saya usahakan Selasa atau Rabu mungkin, mudah-mudahan bisa Siap. lebih cepat lagi rancangan Siap peraturan Pak, siap. direkturnya saya buatkan ya. Paling nanti saya dikirimin perda tentang apa? Tentang perumdanya, saya dikasih tahu pembentukannya. Siap, siap. Terus SOTK struktur organisasinya ya. Saya perlu di-share buat saya baca-baca. Kan nggak mungkin saya ngarang-ngarang nebak-nebak kan. Struktur organisasi di PDAM seperti apa. Paling itu nanti saya minta data awal itu untuk saya pelajari. Jadi izin Pak, nanti selesai Zoom mungkin nomornya Pak Dokter saya berikan ke Pak Direktur ya Pak, sehingga bisa ada komunikasi langsung sama Pak Dokter. Siap Pak. Oke, Siap. silakan. Artinya ya siap. Ini saya juga sudah pusing sama Pak Direktur juga ya Pak. Tiap saat ditelepon ke saya juga Pak. Iyalah. Itu dikucurkan kapan tuh 500 juta tersebut? Udah berapa lama? Anggaran 500 juta ke kamu. Mulai dari Februari. Februari Pak. Februari ini udah bulan apa? Masa nggak Iya digunakan? Pak, udah mau masuk triwulan apa Pak? Iya. Paling kata wali kota mau nggak sih dikasih uang gitu kan? Apalagi kan penyetoran modal kan dibahas sama DPRD kan? Iya Itu Pak. kan malu juga kalau umpama nggak keserapkan sama DPRD Iya nanti Pak. jadi pertanyaan. Oke, siap. Ada tambahan dari Pak Kabak? Pak Dokter Jin, saya mau ingin mendapat gambaran sedikit terkait dengan SOP ini. SOP, apakah SOP itu seperti SOP yang kita lihat itu yang ada kayak tabel-tabel sama tanda panahnya itu ataukah kayak peraturan kayak petunjuk teknis juknis peraturan yang gitu kira-kira gimana ya? Siap. Saran saya sih Pak berupa peraturan Pak, berupa peraturan. SOP nanti silakan dibuat mencoba menggambarkan peraturan tersebut. Contoh kayak BUMD Jack Pro ya, yang di DKI itu, mereka bikin peraturan dulu, lumayan tebal itu, sampai ratusan halaman lebih lah. Selanjutnya mereka buatkan lagi di beberapa bulan kemudian SOP yang pakai flowchart seperti yang biasa kita pakai ya Pak. Tapi itu pilihan saja. Karena kalau kita bikin langsung SOP saja sih Pak, flowchart kayak gitu, dikhawatirkan kita tidak bisa menjelaskan yang maunya kan, soalnya kan di peraturan wali kotanya kan mengamanatkan buat pedoman ini kriteria pengadaan langsungnya berapa. Berarti kan kita harus bikin peraturan dulu Pak. Gitu. Jadi tidak langsung SOP. Oh iya, saran saya juga sebaiknya pakai peraturan direktur aja. Ya, saran saya sih buat peraturan direktur Pak. Iya. Iya.
Cuman itu saya butuh ininya ya, perdanya, perda tentang BUMD-nya kayak gimana, terus struktur organisasi seperti apa biar nanti bisa nyambung. Iya, baik. Segala tambahan Pak Dokter, Pak Wahid. Untuk kelengkapan administrasi tadi akan kami kirim ke Pak Dokter perda pembentukan BUMD-nya sama struktur. Yang kedua, bagi kami yang penting tadi apa nama pegangan regulasi tadi. Kalau sudah ada peraturan wali kota, kemarin hampir kami mau bikin hanya pakai SK wali kota, hanya untuk 1 kali tender ini, Pak. Tapi kemudian jadi pegangan, berarti peraturan wali kota, nanti turunannya kita menyesuaikan dengan peraturan direksi dalam batas-batas. Karena ini secara substansial memang hanya untuk penggunaan dana penyertaan modal, bukan dari penerimaan, atau memang semua yang menyangkut dengan Iya Pak, itu kesalahan banyak, kesalahan banyak. Jasa, ya. Betul Pak, kesalahan banyak direktur pemimpin BUMD itu Pak. Dia bikin peraturan pengadaannya itu dia pikir hanya untuk yang anggaran besar saja yang penyertaan modal. Padahal Pak peraturannya jelas mengatur Pak. Bapak belanjanya apa coba hariannya? Ada ATK mungkin, beli meteran mungkin, beli pipa mungkin, beli seragam kantor mungkin. Itu kan pengadaan juga Pak. Dan itu harus diatur semuanya. Gitu. Itu yang kita belum miliki Pak. Jadi Pak Dokter kalau itu jauh sudah ada peraturannya, sudah menggambarkan SOP, berarti aspek jaminan aspek legalitas tadi yang saya maksud. Itu berarti udah aman gitu kita jalan. Siap, betul, soal Pak. mekanisme tender pengadaan kita masih bisa konsultasi dengan ULP sama dinas terkait gitu. Bila perlu karena sekarang belum tender, kita tidak uraikan tender secara detail dulu. Yang kita fokuskan pengadaan langsung aja dulu mungkin. Benar Dokter. Itu aja. Sebab Kan kalau bisa saja Pak. tender kan masih bisa. Itu kan proses saja. Kita sama dinas-dinas terkait sama badan ULP bisa. Yang penting tadi kewenangan tadi. Soal kewenangan Perumda itu yang kami maksudkan. Siap. Oke. Baik. Sepakat bisa seperti itu. Nanti nanti bertemu diskusi Ya, jadi Pak Dokter izin. Jadi terkait dengan draft tadi, karena menjadi bagian dari tanggung jawab UKPBJ, jadi saya sarankan di draftnya dikirim ke saya saja dulu. Nanti insya Allah sama-sama dengan Pak Direktur hari Senin, kita sampaikan suratnya secara resmi dari UKPBJ, penyampaian ke bagian Biro Hukum. Tapi sebelumnya sarannya Pak Dokter tadi, mungkin besok Senin pagi kita undang dulu Perumda yang satu. Ada Perumda Aman Mandiri itu. Kita undang untuk kita menyamakan persepsi terkait dengan draft tadi dulu. Kalau sudah disepakati oleh Perumda Aman Mandiri, baru kita sampaikan ke bagian hukum untuk diproses. Saya pikir kalau untuk memprosesnya itu, kalau tidak banyak bahas dengan hukum lancar, bisa dalam 1 hari juga itu bisa kita sampaikan ke Pak Wali untuk tanda tangan. Paling lambatlah hari Selasa. Semuanya bisa tuntas. Untuk perwalinya Pak. Siap, alhamdulillah. Sepakat Pak. Keren. Ada saran nggak tadi peraturan wali kotanya? Apa perlu dikurangi? Jangan sebanyak itu. Atau udah peraturan wali kotanya nyebutin aja langsung 500 juta pengadaan langsung gitu. Bisa gitu ya? Kira-kira gimana? Boleh gitu ya? Terserah, Ya, Pak. terserah kan. Kalau bisa dimasukkan di peraturan wali kota itu batas nilai Pak. Misalnya batas nilai untuk pengadaan jasa konstruksi misalnya di angka misalnya 1 miliar untuk pengadaan langsung misalnya. Terus nanti di atas 1 miliar misalnya tender gitu Pak. Boleh. Untuk konstruksi. Oke, pilihannya kan ini kan, kalau berarti kalau kita munculkan ke Pak Wali, berarti kan Pak Wali berarti mengatur jenjang nilai. Dan kita berarti nggak boleh lebih dari itu kan.
Tapi kalau Pak Wali memberikan kewenangan kita, berarti jenjang nilai kan terserah kita. Oh, siap. Masing-masing kan ada ini, ada Ya, Pak. Siap. plus minusnya. Memang kalau mau mau lebih aman sih serahkan ke Pak Wali semua ya. Jadi kita tinggal jalankan aja Iya. gitu. Pengadaan langsung tidak terbatas, Pak. Kira-kira mau berapa? Tidak Kira-kira- terbatas, Pak. Kira-kira mau kayak gimana nih pengadaan langsung? Mau nilai berapa? Iya. 500 juta, 1 miliar, 900 juta, 750, mau berapa? Mungkin disesuaikan dengan Ini sekedar pengalaman gambaran, dokter aja yang bagian timur gambaran yang struktur. sama dengan Tidore lah. Ya, ini regulasi yang mengatur secara umum. Yang cuman saya sekedar gambaran bahwa struktur anggaran ya di PDM yang PDM Kota Tidore dengan kondisi yang sekarang, kita kan sudah untuk penerimaan rekening air itu fluktuatif dan tetap berkembang. Sementara untuk penyataan modal kan sesuai dengan perda penyataan modal adanya, gitu kan? Di 5 tahun itu dana penyataan modalnya 20 miliar. Sementara untuk tiap tahun itu diatur dengan DPD, jadi tidak melontor gitu dari penyesuaian. Berarti setiap tahun itu kurang lebih ada dana di RKAP. RKA itu 3 sampai 4 miliar yang diperuntukkan sesuai dengan program dan kegiatan sudah tentu. Besarannya bagi kami tidak menjadi batasan gitu, tapi total anggaran cuma besaran itu sebesar itu. Soal peraturan wali kota kemudian mengatur soal nominal, nah itu yang berkali sekedar tambahan. Kalau sekarang kita munculkan 500 juta, nilainya berapa? 500 juta pas atau 500 juta kurang? Atau lebih? Iya, kemarin sebenarnya kalau di RK-nya 600 juta, Pak. Cuma hitungannya ada konsultan, gitu. Jadi konstruksinya ada 500. Jadi RKP-nya ada 600. Ya, administrasi, perencanaan, dan lain-lain. Yang kita mau tender sekarang itu yang 500 untuk konstruksi. Tahap pertama. Itu juga dalam konstruksi fisiknya tahap pertama, bangunan. Oke. Jadi sekedar gambaran juga Pak Dokter, tahun-tahun kemarin kita pengadaannya di atas 2 miliar. 4,5 malah. Ya 4,5 karena dana, ya 4,5 itu dana penyertaan untuk program hibah air minum kemarin. Itu 4,5. Yang tadi Pak Us jelaskan itu. Kita tempuh mekanisme yang tadi minta mereka terlibat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa di 2 tahun kemarin. Itu kayak gimana Pak mekanisme pengadaannya? Pengadaan langsung apa tender atau gimana? Tahun kedua semacam pengadaan langsung soal kelola. Tapi sama tender pihak ketiga juga. Pedoman pengadaannya pakai Perpres ya berarti ya? Perpres, ya. Oke. Tapi kan sudah pakai LPSE pada saat itu. Iya, iya Pak. Anggarannya di PDAM tapi bisa pakai LPSE, berarti bikin akun sendiri ya? Iya, itu yang kita jadi panjang belakangan ini. Jadi bagi kami yang tadi seperti setiap hukum ya, kepakarannya Pak Dokter, pertama kan sudah regulasi tertinggi turunannya sampai pada tingkat peraturan wali kota kan udah jelas itu, udah jadi pegangan kuat udah itu. So nanti kemudian realisasi turunannya kita perjelas perkuat di peraturan direksi aja kan Pak. Itu berkenaan dengan belajar keseharian kita itu, baik makan minum maupun meskipun sudah dituangkan di RKP, RK dan RKP. Jadi pedoman kan Pak, pegangan untuk pelaksanaan belanja. Iya, betul Pak. Oke. Ada gambaran. Ya. Siap. Berarti sepakat nih, jenjang nilai mau dimunculkan di dalam peraturan wali kota saja? Begitu? Boleh Pak. Ya. Jenjang nilai nominalnya angka-angka gitu. Bagusnya sih begitu. Iya. Nilai jenjang bisa Pak. dimasukkan Bisa.
Perwali sih kalau bisa. Ya, disepakati. Ya udah. Terakhir, Ya, tidak masalah. mau nilai berapa pengadaan langsung? Itu kalau kita proyeksi aja Pak ya, di posisi PDN, proyeksi pengembangan sampai yang lain-lain yang menurut kami dana hibah itu paling tinggi di 4,5. Total itu ya Pak ya? Itu hitungan dana 4,5. hibah Pak. Dana hibah kalau sekali belanja untuk dana hibah yang kemarin secara nasional itu dibayar minum. Nah, itu paling besar itu 4,5 yang dana pusat kantin yang kemarin telah dilaksanakan. Tapi yang berikut menurut proyeksi kami di PDN internal, analisa ekonominya, analisa teknisnya mungkin tidak sampai besaran itu lagi dari wilayah-wilayah pengembangan PDN yang akan datang, Pak. Tapi besaran tertinggi yang pernah kita lakukan itu di 4,5. Oke, siap. Kan sebenarnya mau menentukan pengadaan langsung itu 400 juta, 500 juta, 1 miliar. Lebih kepada justifikasi yang bisa kita transaksikan, yang biasanya kita transaksikan secara langsung itu dinilai berapa sih gitu. Misal contoh ada salah satu BLU, ternyata dia transaksi yang bisa dilakukan dalam suatu aktivitas untuk pengadaan yang segera itu 400 juta, salah satu ini ya BLU di Kementerian Perhubungan. Sehingga dibikinlah berdasarnya 400 juta. Nah, siapa tahu Bapak punya justifikasi nih, kira-kira kita mau bikin berapa nih pengadaan langsungnya. Misalnya, kalau di Jawa kan ya Pak, pada umumnya pengadaan langsung BUMD itu 500 juta pada umumnya. Siapa tahu mungkin ada pendekatan tersendiri 500 juta. Di 1 miliar sama daerah timur. Ya udah kita bikin 1 miliar juga, ya begitu di atas itu berarti tender gitu. Kira-kira ada saran nggak nilainya berapa? Saya tambahkan sedikit Pak terkait dengan yang tadi kita bicara pada konteks jasa konstruksi, nah, misalnya batas nominal yang nanti dimuncul di peraturan daerah kota Teluk Kepulauan itu diangkat misalnya di nominal 500 juta. Pertanyaan saya kemudian, apakah untuk di regulasi pemerintah kota Teluk Kepulauan, apakah dimunculkan swakelola gitu Pak? Saya takutkan nanti di tahun-tahun ke depan, siapa tahu ya Pak, mungkin ada pengadaan MBR juga di PDAM, misalnya dengan anggaran 1 miliar gitu Pak. Apakah di 1 miliar itu kita bisa pengadaan langsung, ataukah kita langsung ke UKPBJ untuk diadakan proses lelang gitu Pak? Nah, makanya kalau di regulasi peraturan pemerintah Kota Teluk Kepulauan, apakah dimunculkan dalam satu pasal, yaitu pasal swakelola, dengan kesepakatan nilai swakelola misalnya di angka 1 miliar itu diadakan pengadaan langsung, ataukah bisa jadi dia pengadaan tender gitu Pak? Mungkin itu Pak Dokter. Tadi kalau kita lihat Pak di peraturan wali kotanya udah dibikin cara pengadaan itu ada swakelola, ada pakai penyedia. Di peraturan wali kotanya kan cuma ngatur umum saja, swakelolanya terserah mau pakai tipe-tipe seperti apa silahkan aja gitu. Atau diatur juga tentang penyedia yang tadi ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, ada tender, ada seleksi sama e-purchasing. Cuman kan di peraturan wali kota yang saya buat itu lebih kepada nanti menyerahkan lebih lanjut kepada masing-masing pemimpin BUMD yang ngatur sendiri mau jenjang nilainya berapa, metodenya kayak gimana, ya silahkan aja gitu. Jadi peraturannya masih membuka celah banget, Pak. Nah, tadi karena tadi ada kepentingan ketika tadi karena tadi pertimbangannya mau ada pengadaan langsung yang nilai jenjangnya dimunculkan di peraturan wali kota, berarti kan saya harus edit nih. Kira-kira mau dinilai berapa berdasarkan transaksi belanja. Kalau saya mau swakelola juga ada disediakan nanti. Kalau swakelola kan tidak ada batasan nilai ya, mau berapapun nilainya silakan aja. Misal kita mau swakelola dengan kelompok masyarakat nanti yang belanja-belanja, ya bisa-bisa aja. Kita bikin nanti pedoman pengadaan swakelolanya. Ya, itu Dokter Peter tadi betul. Jadi Pak Dokter, ini tambahan sharing lagi. Saya sebetulnya kemarin ikhtiar begini, ini soal mekanisme kan tender. Soal batasan nominal, soal pengadaan langsung, soal swakelola, itu saya sebetulnya kemarin ikhtiar begini. Saya sebetulnya kemarin ikhtiar begini, ini soal mekanisme kan tender. Soal mekanisme kan tender. Soal mekanisme kan tender. Soal mekanisme kan tender. Soal batasan
pengadaan yang seperti itu sudah jadi reguler dari PDM sebelumnya untuk belanja di bawah 200 belanja langsung. Sekarang soal tender. Bagi saya sebetulnya ini soal mekanisme. Mau tender saja nggak apa-apa, kecuali yang makan minum yang ini cuma nanti diatur regulasinya. Kemarin itu sebenarnya kami juga masalahnya dananya di PDM, terus nomor kode rekeningnya juga agak rancu. Jadi ULP agak bukan ini, tapi nggak bisa handle gitu bahwa ini programnya ada di PDM, dananya ada di PDM. Nah, jadi prinsip kami aspek legalitas tadi bagi saya sebagai pimpinan, saya pikir udah tender aja, menghindari masalah sih bagi saya. Karena kita belum pegang tadi, belum ada peraturan wali kotanya, belum ada lain. Jadi secara, tapi kalau sekarang bersepakat dan Pak Dokter menyusun ini dan menjadi pegangan legalitas, kita tinggal bersepakat 950. Kalau memang bisa 950 misalnya, ini kan jaga di range-nya. Di bawah 950. Bisa. Di atas 1M. Di atas berapa? Di atas 950. Jangan terlalu berkoma juga, nanti ditanya 950 dapat dari mana. Kan? Berbeda kalau kita pakai 500 juta. Enak, karena itu sudah analisa komparasi dengan daerah-daerah yang lain kan, di beberapa daerah yang lain kan 500 gitu kan. Jadi kalau ditanya dasarnya di mana, analisa komparasi. Ya, benar. Ketika 950 dapat dari mana? Itu dari pengujian statistik, Pak. Kuat kita jawabnya kayak gitu. Ya. Kami juga mau proyeksi sesuai dengan kondisi PDM juga. Dananya dari Pemda, tapi sudah tertuang di RKA kan. Jadi frame-nya udah ada gitu. Sudah. Jadi sepakat 500, Pak. Di bawah 500. Oke, siap. Ya. Pengadaan langsung. Izin saran Pak Hadir dan Pak. Oh, siap. Ya, saya izin saran aja kaitan dengan kondisi di sini yang tadi yang disampaikan Pak Dokter mengenai kondisi wilayah Jawa yang bisa PL-nya bisa 500 juta pengadaan langsung kan. Jadi kalau saya bandingkan dengan kondisi kita di wilayah timur dengan kondisi kemahalan segala macam lebih di atas Jawa, jadi mungkin kalau bisa saya sarannya begini. Saran saya kita pilih berdasarkan jenis pengadaan. Kalau misalkan konstruksi, kalau bisa konstruksi kita kasih batasan pengadaan langsungnya 1 miliar. Terus pengadaan barang kita kasih batasan 500 juta. Kemudian pengadaan jasa lainnya juga 500 juta. Dan jasa konsultan kita kasih batasi kayak 250 juta atau gimana. Kira-kira menurut Pak Dokter gimana kalau misalkan dengan begitu? Pakai itu di ketentuan perwalinya. Ya, saya sih setuju ya Pak kalau dibuat di atas 500 juta ya kalau memang tadi ada analisa kemahalan. Cuman kalau saya sih menyarankan kita nggak usah terlalu muncul angka banyak gitu. Karena kalau angka banyak itu nanti akan memancing orang yang melakukan audit pemeriksaan pasti akan nanya dapatnya dari mana gitu kan. Itu yang paling agak susah kita jawab. Karena kan kita tidak mengajukan uji statistik nih, mencoba memetakan transaksi belanja 5 tahun terakhir gitu. Ya kan? Itu jadi tantangannya. Makanya kalau kita lihat kayak Papua saja kan, Papua udah bikin dua kelompok saja, tim penyusun Perpres 17 2019 dulu. Barang, konstruksi, jasa lainnya 1 miliar. Konsultan 200 juta. Nah itu udah nggak mau terlalu pusing dengan analisa yang macam-macam itu nanti. Kalau umpama dibuat beda-beda nanti pasti akan ditanya lagi kan, timbangnya apa? Apa memang bedanya konstruksi sama jasa lainnya? Susah kita menjawabnya kan? Jadi kalau kita jawab, kenapa barang konstruksi jasa lainnya beda dengan konsultan? Paling enak lah kita mengadopsi dari Perpres kebijakan di Papua. Tinggal sekarang mungkin jenjang nilainya nih mau angka berapa gitu. Kalau saya sih sebenarnya secara pribadi lebih setuju lebih dari 500 juta ya. Cuman itu untuk angkanya itu saya belum punya gambaran dan kalau akhirnya saya balik lagi kepada bahasa amannya saja. Umumnya BUMD itu 500 juta pengadaan langsungnya. Umumnya BUMD. Jadi ketika ditanya dapat mana nih 500 juta? Kita melihat analisa komparasi umumnya BUMD, BUMN aja yang anggarannya
seabrek-abrek itu banyak juga yang BUMN 500 juta. Jadi kayaknya angka 500 juta itu angka paling aman lah. Kalau ditanya analisa komparasi. Kalau ditanya. Ya, sepakat. Itu aja. Soal nanti lebih kan sudah akan ke sana. Nah, Pakai asiknya batas Pak, aman dulu. gini Pak, kan yang namanya peraturan direksi itu bisa berubah berkali-kali Pak. Bisa berubah berkali-kali. Jangankan di BUMD, BUMN aja kayak Pertamina. Pertamina itu pernah loh yang 1 tahun berubah 2 kali peraturannya. Jadi kalau umpama kita mau ngubah pun, ya nggak susah-susah, mau sebulan sekali diubah pun nggak ada masalah. Cuman beratnya kalau sudah masuk ke area wali kota, misal jenjang nilai, kita jadi tidak leluasa mengubahnya. Makanya tadi saya di draft saya, jenjang nilai saya tidak munculkan di wali kota, munculnya di kita. Biar kalau kita mau bikin sendiri jenjang nilainya berapa, kita mau ubah nanti kapan kita butuh, gampang. Nggak perlu harus pembahasan dengan peraturan wali kota. Gitu. Semuanya ada plus minus sih, semuanya ada plus minus. Kalau kalau kita munculkan 500 juta jenjang nilai muncul di peraturan wali kota, kita agak enak, Pak Wali yang menetapkan. Kalau ada nanya, ini penetapan wali kota, kami cuma menjalankan, enak gitu kan. Tapi ketika kita memang umpama nanti butuh mau naik jadi 1 miliar, ya kita harus mengurus proses perubahan peraturan tersebut. Tapi kalau umpama itu ada di kita, ya kita bisa ubah kapan saja sesuai kebutuhan kita. Semua ada pilihan. Iya, betul. 500 ya. Kita sepakat di Batas atas itu 500 saja, Pak. Oke. Pertimbangan komparasi tadi itu 500. Kalau di dasar ditanya, kita analisa komparasi dengan BUMD yang lain. Bahkan di Jawa pun yang biaya lebih murah, kita pakai segitu aja. Gitu. Nah, pertanyaannya, Siap. di wali kota, apa di direktur yang menetapkan 500 juta? Ya, sepakat. Oh iya. Mau di siapa nih yang menetapkannya? Wali kota. Iya, ada plus minusnya. Logikanya 2M juga bisa bagi 4 kan aman ya. Tapi begitu Pak Wid, memang Ya, di 500 kita tender aja sepanjang itu apa aturan dan mekanisme di sana tidak masalah. Peraturan wali kota yang juga untuk menjamin tadi apa nama prosedur dan mekanisme pengadaan yang itu reguler di PDM itu. Oke, Pak Dir. Jadi sekarang tiba-tiba gitu. Pak Dir, sekarang kita sepakati yang Pak Dokter tanyakan tadi kaitan dengan yang menentukan dalam dalam peraturan tadi, apakah wali kota yang menentukan nilainya itu ataukah dari direktur. Memang plus minus yang disampaikan Pak Dokter. Kalau wali kota sudah tentukan di perwali, maka risikonya itu tidak bagi PDM kan hanya ikut saja. Nah, tapi ya supaya kita cuma melaksanakan kelebihannya di Perumda itu ketika wali kota tidak tentukan, Perumda bisa melakukan perubahan peraturan direksinya bisa berulang berkali-kali gitu, tanpa perlu merubah apa namanya perwali. Yang penting kita sepakati batas tertinggi dulu, yang tingkatannya di peraturan wali kota di 500 tadi secara nominal 500 juta aja udah bisa. Jadi batas tertinggi kan Pak Dokter, batas tertinggi tadi kita bagi 2 saja. Barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya 500 juta. Barang konsultan. Konsultan 200. Konsultannya terpisah aja ya. 200 apa ikut kayak Papua aja gitu 200 mungkin. Iya. Siap ya. Oke, terus yang perwalinya kalau bisa gimana Pak Dokter? Di perwalinya dibahasakan angkanya atau nanti di peraturan direksi? Saya ini kurang bagus sinyal ini. Perwali. Kayaknya sih yang saya tangkap mau cari aman semua nih berarti. Di perwali aja Pak. Oke. Sudah, nggak apa-apa. Ya udah saya perbaiki dulu nanti ya. Siap. Nanti setelah itu kontak person. Oh ya, rancangan konsideran peraturan direksi mungkin kalau bisa Pak Dokter buat sedikit konsiderannya. Iya Pak. Konsiderannya ya pasti tadi ya PP 54 2019, terus peraturan wali kota ini, terus
perda tentang perumdanya itu nanti jadi konsideran semua. Makanya saya minta supaya data peraturannya di tersebut hari buat Senin, saya Pak. munculkan. Yang lain-lain hari Senin kita kirim data tambahan ke Oke. Pak Dokter. Siap. Baik, Oke, siap. Oke. ada diskusi cukup. atau kita cukup karena Pak Dokter mungkin masih ada Siap. Pak Wahid nanti baru ya hal-hal kita diskusikan lagi di internal sebelum misalnya sounding ke Pak Dokter. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu semua, Bapak-Bapak yang saya hormati, jadi kayaknya ini diskusi sudah mulai pada hasilnya ini. Jadi sebelum saya mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini, saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa terkait dengan regulasi perwalinya, nantinya akan disampaikan oleh Pak Dokter melalui UKPBJ, melalui saya. Nah, nantinya hari Senin akan saya undang Perumda Aman Mandiri dan PDAM untuk sama-sama orang bahas. Karena ini regulasinya terkait dengan BUMD. Jadi harus wajib orang undang untuk Aman Mandiri juga untuk sama-sama untuk menyepakati perwalinya ini dulu. Nah, kemudian kita sepakati bahwa untuk peraturan direksinya itu akan dibantu disusun oleh Pak Dokter sendiri. Kemudian kita target waktu untuk menyelesaikan perwalinya ini sampai tanda tangan Pak Wali Kota adalah di hari Selasa. Jadi mungkin itu simpulan sementara. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dokter atas keluangan waktu dan kesediaannya untuk membantu PDAM Tidore dalam menyiapkan regulasinya. Dan mudah-mudahan Pak Dokter sehat selalu sekeluarga di sana dan selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya menutup pertemuan ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. Kasih, Terima Dokter. kasih Bapak-bapak. Terima Numan ada, kasih. Numan. Sehat kasih. selalu. Sehat selalu. Numan ada. Ada Pak Numan, wah lengkap ini ya. Teman-teman UKPBJ hadir semua. Wah keren, 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 keren. Kroyok ramai-ramai, kita kroyok ramai-ramai. Siap. Sudah. Nanti Saya Pak Dokter, izin. kalau ada waktu mungkin kita bisa bahas peraturannya lebih rinci lagi Pak. Kita undang untuk Kota Tidore, kita undang semua nanti melalui Pak Kabak sehingga kita bahas lagi Pak di soal yang satu ini Pak. Kalau misalnya Pak Dokter ada waktu yang luang misalnya ada berapa jam gitu, nah kita bisa zoom lagi supaya kita bisa tahu juga hal-hal yang teknis seperti apa mungkin. Mungkin saran saya seperti itu Pak Dokter. Betul Pak. Kalau sudah peraturan direkturnya udah akan bahas satu persatu. Oke, siap. Bapak terima kasih. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Pak Kabak. Ya Pak Dokter. Pak. Salah hari Senin baru terang. Pak Dir. Insya Allah hari Senin ke bagian pengadaan lah. Ya, harus diakomodir Pak Rusdi jadi pejabat Padang. Jadi bisa di luar UKPBJ. Rusdianto. Ya. Jadi harus ada satu pasal itu. Diakomodir. Rusdianto yang pejabat pengadaan. Jadi Pak Kabak. Iya. Pak Kabak. Halo. Ya. Pak Kabak. Saya Pak Dir gimana? Hari Senin insya Allah ini karena ada Paulis, ada Pak Kabak Teni kasih umum ada. Kalau misalnya saya lari ke Medan, berarti berdua yang kesana diskusi Pak. Lapor ke muka. Halo. Kurang agak putus-putus. Kalau Pak Direktur terada. Agak putus-putus. Gimana? Oh. Gimana? Atau saya telepon nanti bersatu Pak. Oke, saya. Oke, mantap. Siap. Oke. Baik. Oke. Siap. Stop rekaman dulu. Oke.